Shalom manusia Allah yang perkasa. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 13 sampai dengan 14 ini, Tuhan Yesus menyatakan sebuah pernyataan kebenaran yang hebat. Di sana tertulis, "Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak." Ayat 14, "Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, Aku akan melakukannya." Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, apa yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 13 sampai dengan 14 ini adalah merupakan sebuah pernyataan Tuhan Yesus Kristus yang diberikannya kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dan berdasarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus ini, kita dibawa ke dalam sebuah pengalaman kebenaran bahwa orang-orang percaya kepada Kristus adalah orang-orang yang paling berbahagia di muka bumi ini. Bayangkan saja, bagaimanakah kita tidak menjadi orang-orang yang paling berbahagia di muka bumi ini? Sebab kepada kitalah janji itu diberikan menjadi jaminan atau kepastian dari sebuah pemeliharaan dan penjagaan sempurna Allah atas kita yang percaya kepadanya. Bahwa kita akan baik-baik saja. Sekalipun kita berada di dalam dunia yang syarat dengan berbagai permasalahan hidup, penderitaan hidup, dan pergumulan hidup, dan disertai lengkap oleh setiap permasalahannya. Dalam keadaan seperti ini, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada kita lewat bacaan firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini, Allah telah menyediakan dirinya untuk dimintai pertolongan kapan saja, di mana saja, tanpa adanya pembatasan waktu dan tempat, juga tanpa adanya pembatasan permasalahannya. Setiap permohonan kita yang kita panjatkan lewat doa-doa kita kepada Allah, sehingga Allah mendengarkannya, maka kita memintanya, berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka semua yang kita minta pasti dikabulkan. Itulah isi kebenaran yang Tuhan Yesus katakan kepada kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Yang menjadi permasalahan pentingnya kemudian adalah ketika kebenaran di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 13 dan 14 ini telah disalahartikan oleh banyak orang percaya, atau telah diartikan secara sembarangan oleh banyak orang percaya. Yaitu ketika kita menganggap bahwa permohonan kita kepada Allah dalam doa dengan memakai nama Tuhan Yesus Kristus sehingga Bapa mengabulkannya adalah merupakan jenis doa atau permohonan kepada Allah
yang diucapkan tanpa aturan main. Artinya kita bisa dengan bebas atau suka-suka saja tanpa terikat kepada sebuah peraturan di dalam menggunakan dan memakai nama Tuhan Yesus Kristus sebagai meterai di dalam setiap doa dan permohonan kita kepada Allah. Dengan demikian, ketika umat salah memahami kebenaran ini, maka pada praktek kesehariannya orang-orang percaya terjebak dengan menjadikan nama Tuhan Yesus Kristus itu menjadi semacam mantra Kristen. Semacam simsalabim begitu. Kemudian Allah mengabulkan apapun yang kita inginkan. Padahal sedari awal pernyataan Tuhan Yesus Kristus di dalam Yohanes 14 ayat 13 sampai 14 ini tidaklah demikian dimaksudkannya. Coba saja perhatikan baik-baik isi pernyataan itu. Saya mengulangi kembali. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Kalau kita melihat memperhatikan dengan seksama, di sana tertera dengan sangat jelas bahwa Tuhan Yesus telah memberitahukan kepada kita aturan main dalam menggunakan namanya. Dalam setiap doa yang kita mohonkan kepada Allah, bahwasanya penggunaan nama Tuhan Yesus Kristus yang kita gunakan di dalam doa yang didengar kepada Allah adalah merupakan permohonan yang disertai dengan persyaratan tertentu. Apa sajakah persyaratan itu? Yang pertama, bahwa mereka yang menggunakan nama hebat itu haruslah memiliki hubungan langsung dengan Dia, sang pemilik nama itu. Sebab legalnya nama itu di tangan kita hanya bisa dimungkinkan atas pendelegasian si pemilik nama yang mempercayai kita bahwa di tangan kitalah namanya akan digunakan untuk maksud-maksud sebagaimana yang diinginkannya. Bahasa sederhananya adalah ketika kita memiliki hubungan intim dengan Kristus, ketika pikiran Kristus tinggal di dalam diri kita, maka orang-orang seperti ini oleh Kristus diberikan sebuah kepercayaan, wewenang untuk menggunakan namanya dalam hal memohonkan segala kebutuhan kita kepada Bapa yang pasti didengar oleh Allah. Oleh karena apapun yang kita minta di dalam permohonan itu, hubungan kita dengan Allah, kehidupan kita yang dikuasai oleh firman Kristus itu telah membuat kita melakukan segala sesuatu berdasarkan kehendak hati Allah. Maka tepatlah ketika di dalam Yohanes 15 ayat 7, Tuhan Yesus memberikan penegasan berkaitan dengan kebenaran yang sejajar dengan Yohanes 14 ayat 13 sampai dengan 14 tadi. Yohanes 15 ayat 7 mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Haleluya.
Ada satu kisah yang diceritakan di dalam Kisah Rasul 19 ayat 13 sampai dengan 20. Berkaitan dengan orang-orang yang menggunakan nama Tuhan Yesus Kristus untuk maksud pribadinya, untuk kepentingan pribadinya, tanpa memiliki hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan Yesus Kristus. Alkitab memberitahukan kepada kita dalam Kisah Rasul 19 ayat 13 sampai 20 tadi, bahwa di sana dikatakan ada 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Ketika mereka melihat betapa pelayanan Rasul Paulus begitu hebat, menjangkau banyak jiwa, memperlihatkan begitu banyak mujizat Allah, mereka melihat dan takjub akan apa yang sedang dikerjakan oleh Rasul Paulus. Takjub di sini bukan takjub kepada Tuhan Yesus Kristus yang diberitakan Rasul Paulus sehingga olehnya mereka membuka hati dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi takjub dalam pemahaman mereka ingin kuasa yang dimiliki oleh Paulus di dalam menggunakan atau dengan menggunakan nama Tuhan Yesus Kristus itu. Sehingga mereka mencoba mengadopsi, mengambil nama hebat itu tanpa memiliki hubungan dengan sang pemilik nama. Satu kali ketika mereka melihat ada seorang yang kerasukan roh jahat, mereka mencoba mengusir roh jahat itu dari orang yang sedang kerasukan dengan menggunakan nama Tuhan Yesus. Mereka berkata, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Perhatikanlah peristiwa ini. Kemudian iblis yang merasuki orang itu berkata kepada ketujuh anak imam Skewa. Di dalam Kisah Rasul 19 ayat 15. "Yesus aku kenal," katanya. "Dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu?" Ayat 16. "Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya. Sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka." Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Dari sini kita bisa memahami bahwa ketika Tuhan Yesus mempercayakan namanya yang hebat itu untuk digunakan oleh orang-orang yang mengasihinya dan yang dikasihinya, Dia memberitahukan kepada kita jaminan pemeliharaan atas semua orang yang percaya dan berlindung hanya kepada firman-Nya. Dengan demikian, persyaratan berikutnya, doa dengan menyertakan nama Tuhan Yesus Kristus. Pastilah doa yang di dalamnya orang yang mengucapkan nama Tuhan Yesus Kristus itu adalah juga merupakan seorang pribadi yang memiliki sebuah gaya hidup Kristus di dalamnya. Melaksanakan apa yang dikehendaki Allah di dalam firman-Nya bagi kita. Sehingga bagi kita semua berlaku sebuah peraturan. Jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, apapun yang sedang kita hadapi, permasalahan apapun yang sedang membelit kita, orang-orang yang seperti inilah dipastikan akan menerima pembelaan Tuhan Yesus Kristus yang dipercayanya itu. Akhirnya, selamat menikmati pemeliharaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi kita yang percaya kepadanya. Amin.